Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilia Wijaya dari kelas 10-6. Saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi komputer untuk tugas pengayaan informatika kelas 10. Nah, untuk tugas pengayaannya adalah membuat video pembelajaran mengenai alur kerja sistem operasi, interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, serta interaksi seperti apa yang paling sering dilakukan ketika menggunakan komputer. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau SO adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan-layanan dasar bagi perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi berperan sebagai perantara antara perangkat keras, komputer, dan aplikasi pengguna. Nah, fungsi sistem operasi itu ada apa saja? Yang pertama, fungsi utama dari sistem operasi adalah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Yang kedua, menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Yang ketiga, mengelola data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Nah, alur kerja sistem operasi yang pertama, sistem operasi komputer akan melakukan manajemen proses atau melakukan penjadwalan, pembuatan file, dan lainnya. Kemudian, sistem operasi komputer itu bakalan bekerja kalau sudah mendapat instruksi dari penggunanya. Lalu, yang ketiga itu, kalau udah menerima instruksi, maka diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak di dalam komputer. Yang keempat, tampilan komputer atau perangkat keras akan berubah setelah sistem operasi mengelola instruksi dan menjalankannya. Nah, interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Yang pertama, interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama itu ada driver perangkat atau device drivers. Nah, perangkat lunak ini memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu kalangan gamers menggunakan device driver dalam hal bermain game seperti Slim Drivers, Nvidia GeForce Driver, dan Joystick Driver. Lalu yang kedua adalah API atau Application Programming Interface. Nah, antarmuka ini memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Nah, contohnya itu adalah di aplikasi Twitter, sebuah bot Twitter yang dapat diprogram untuk merespon otomatis terhadap mention. Nah, ini tuh dapat dilakukan untuk membalas tweet orang dengan menyebut akun bot Twitter, kayak nge-tag gitu. Nah, nantinya mereka bakal memberikan jawaban otomatis berkaitan dengan tweet yang dibalas. Lalu, yang selanjutnya adalah interaksi dengan pengguna. Nah, yang pertama adalah antarmuka pengguna atau user interface. Nah, user interface ini menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak, baik melalui antarmuka grafis atau basis perintah. Nah, contohnya itu adalah mouse pada komputer, remote, ATM, speedometer, pencarian suara, e-toll, GPS, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua, masukan pengguna. Nah, aksi dan perintah yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat input. Lalu yang ketiga adalah pengeluaran pengguna. Nah, tanggapan atau informasi yang diberikan oleh sistem kepada pengguna melalui perangkat output. Lalu yang selanjutnya adalah siklus interaksi. Apa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah pengguna menginisiasi tindakan. Lalu yang kedua, proses oleh perangkat lunak. Lalu yang ketiga adalah pengguna menerima keluaran. Lalu siklus berulang. Nah, apa saja sih interaksi komputer yang paling sering dilakukan melibatkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak? Contohnya, yang pertama adalah browser. Pengguna itu menjelajahi internet menggunakan perambahan website. Nah, mereka dapat mengakses situs website itu untuk mencari informasi dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten online. Lalu yang kedua adalah email. Nah, pengguna bisa mengirim, menerima, dan mengelola email untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa berdekatan atau dalam jarak jauh.
Lalu yang ketiga adalah platform media sosial. Nah, menggunakan media sosial, pengguna itu bisa berinteraksi dengan teman, keluarga, dan rekan kerja melalui platform media sosial, kayak Facebook, Twitter, atau Instagram, atau WhatsApp. Lalu yang keempat adalah game. Nah, pengguna itu bermain permainan komputer untuk hiburan. Nah, ini bisa melibatkan permainan video, game online, atau permainan yang diunduh. Lalu yang kelima adalah aplikasi pengolah kata. Nah, ini tuh bisa untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Nah, dalam aplikasi seperti Microsoft Word atau Google Docs. Lalu ada platform e-commerce. Nah, pengguna itu bisa berbelanja barang dan layanan secara online melalui situs web atau aplikasi e-commerce. Sekian penjelasan untuk video pembelajaran sistem operasi komputer untuk pembelajaran informatika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.